Sebentar, oke. 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 Oke ya. Ini kita buka aja ya. Jadi pada malam kali ini adalah simulasi sidang terakhir di tanggal 22 Januari 2026. Tentu saja untuk prasidang terakhir kali ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, khususnya dari Mas Dava sendiri selaku aktor yang besok akan melaksanakan sidang skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjananya ya. Ya benar. Ya, oleh karena itu, di sini kita akan fokus kepada problem statement aja nanti, pertanyaannya. Mungkin sebagian juga bakal kita evaluasi. Dan yang paling penting itu adalah kesiapan mentalitas ya tentunya, karena memang semua orang yang akan melaksanakan sidang itu takut dengan pertanyaan-pertanyaan penguji, pasti itu. Dan sangat khawatir bagaimana cara penguji bertanya. Cuman harus ditekanin sekali lagi, penguji itu bukan musuh. Penguji itu bukan orang yang bakal ngehancurin, tapi mereka tuh hanya orang kepo. Bukan untuk menjatuhkan. Tidak ada yang menjatuhkan. Yang paling penting adalah bagaimana Mas Dava sebagai calon sarjana bisa memberikan sebuah kejutan berupa cara presentasi, cara menjawab agar gelar sarjananya dalam keilmuan yang telah diambil itu semakin matang. Bisa dimengerti ya? Iya benar. Oke. Dengan itu saya ambil handphone dulu bentar ya. Pakai yang ini aja berarti HP-nya ya. Bentar saya buka stopwatch dulu buat ngitung ya. Kemarin kan 14 menit ya. 14 menit 11 detik. Oke, silahkan dimulai dari sekarang. Oke, selamat malam Bapak-bapak sekalian. Di sini ada pembimbing saya. Yang pertama ada langsung ini. Selamat malam Bapak Afril dan Bapak Rashid. Perkenalkan, nama saya Sista Dava Nutianto dengan NIM 120.119.4066 dengan judul Implementasi Failure Mode and Effect Analysis dan Reliability Center Maintenance dari komponen kritis untuk strategi keperawatan. Untuk pertama-tama di PT Cakra Buana ini mereka adalah suatu industri modern yang bergerak pada pemotongan metal dan pemotongan yang presisi. Di perusahaan ini ataupun di industri ini menggunakan mesin CNC plasma dan CNC routing, di mana mesin-mesin ini adalah yang mempunyai utilitas yang paling tinggi. Karena dari itu mesin ini harus dijaga keandalannya untuk berjalannya proses produksi yang nanti akan produksi yang akan lancar. Karena di dalam mesin tersebut nanti akan ada satu komponen kritis juga yang nanti akan diteliti, di mana komponen itu karena komponen itu akan mendapatkan produk akhir yang bagus ataupun yang paling cepat pengerjakannya. Jadi di masalah ini bagaimana perusahaan menentukan Ya boleh. keoptimalan mesin CNC ini dalam strategi perawatan untuk mengurangi biaya downtime, mengurangi biaya produksi, dan untuk mengimprove availability dari komponen produk tersebut. Ini adalah elektrod plasma. Di sini ada elektrodnya dan nozzle-nya yang berguna untuk menghasilkan busur plasma yang
akan digunakan untuk memotong suatu logam. Jadi di sini menggunakan analisis FMEA, yaitu adalah failure mode and effect analysis. Jadi pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu sistemnya dan komponennya. Apa aja yang ada di mesin itu, komponen-komponennya itu ada apa saja. Kemudian kita harus menentukan komponen fungsinya, fungsi komponennya, seperti elektrod, P80 tadi untuk memotong dan lain-lain. Selanjutnya lagi kita mengidentifikasi mode kegagalannya, seperti kegagalan dalam elektrod P80 itu seperti aus, retak, maupun tersumbat. Nah, selanjutnya kita menganalisis kegagalannya ini penyebabnya apa. Mungkin bisa karena sudah karena ada sepihan-sepihan logam yang di dalamnya tersumbat dan lain-lain. Dan akhirnya kita mencari kegagalan, dampak dari kegagalan itu sendiri. Apa sih dampaknya kalau misalnya elektrod aus dan lain-lain. Dari ketiga ini kita bisa menghitung atau bisa menghitung severity, occurrence, dan detection. Di situ kita akan problem owner sendiri yang akan mengisikan dari skala 1 sampai 10, dari severity tingkat keparahan, occurrence seberapa sering, dan detection seberapa gampang untuk mendeteksi kerusakan tersebut. Dan akhirnya kita akan mengkalkulasikan atau menghitung nilai RPM. Dan selanjutnya dari nilai RPM itu sendiri, kita akan mendapatkan peringkat-peringkat yang paling tinggi dan yang paling rendah. Kita akan merankingnya. Ini untuk yang tadi cara menentukan critical component menggunakan FMEA. Dan akhirnya kita menuju reliability center maintenance, yaitu dengan cara menentukan sistem untuk komponen yang akan dianalisis dan batasan-batasannya. Dan kita sudah tahu kalau kita akan menganalisis komponen kritis, yaitu adalah elektrod P80. Kita akan menganalisis fungsi kegagalan. Nantinya kita akan menseleksi ataupun memilih komponen kritisnya, dan dari data-data yang kita ambil akan dilakukan analisis lagi, seperti data-data yang TTF, time to failure, TTR, time to repair, MTTF, mean time to failure, MTTR, mean time to repair, dan MTBF, mean time between failure. Dari situ kita bisa untuk menganalisis komponen kritis yang kita pilih lagi, dan kita harus mengidentifikasi lagi di komponen kritis tersebut kadang kan. Kan ini kan untuk mode kegagalannya, penyebabnya, dan dampaknya. Berapa banyak? Berdasarkan dengan nanti kita akan menghitung ke criticality indeksnya. Dan akhirnya kita bisa menemukan Memori gue sih segini bagian. perawatan, aksi untuk perawatannya, strategi untuk perawatannya, seperti preventif, korektif, ataupun condition based maintenance. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan seberapa lama atau interval perawatan yang nantinya akan
dilakukan. Ini Pasti cara kan ya? untuk menentukan strategi maintenance menggunakan metode RCM. Dan akhirnya kita mendapatkan komponen kritikal yang paling utama adalah elektroplasma P80 dengan RPN 224. Elektrod ini mempunyai MTTF sebesar 85,2 jam dan memiliki availability setelah dilakukan RCM adalah 99,42%. Di mana memang ini terbilang sangat tinggi, tapi kita di log history pun banyak terjadinya kerusakan, maka harus kita gunakan langkah strategi perawatan nantinya. Untuk criticality-nya indeks di analisis pemeca itu adalah 56, yang dimana kategorinya itu adalah sangat kritis. Jadi untuk strategi perawatannya, ketika elektrodnya aus, maka dilakukan preventive maintenance. Jika elektrodnya retak, dilakukan inspeksi dan preventive maintenance. Ketika nozzle-nya mengalami pelebaran, maka kita menggunakan strategi condition based maintenance. Akhirnya untuk kesimpulan dalam FMIA ini dapat dengan sukses mengidentifikasi elektrod P80 sebagai komponen utama karena dia memiliki RPN yang paling tinggi, dan akhirnya untuk metode RCM sendiri digunakan strategi maintenance yang kita komunikasikan antara preventive, condition based, dan corrective maintenance ketika kita melihat bagaimana karakteristik ini kegagalan terjadi. Dari implementasi RCM ini dapat mengimprove ke reliability-nya mesin dan mengurangi downtime, dan nantinya akan mengoptimisasi biaya perawatan yang sangat signifikan. Oke, untuk ini saya buka untuk sesi tanya jawab. Oke ya, terima kasih Mas Dava ya. Waktunya sekarang lebih baik ya, lebih optimal ya. 11 menit ya. Lebih efektif, waktunya jauh lebih optimal. Lalu juga dead sound-nya udah mulai berkurang. Dead sound tuh kayak atau di tengah-tengah ada jeda, itu jauh lebih berkurang. Gagu. Ya, kayak kelihatan gagunya juga udah sangat berkurang sekali ya. Bagus. Bagus Sudah ini. lumayan efektif lah. Ya, ini lebih baik lah ya. Lebih baik, Kita better than yesterday. Asik. ya. Thank you. Ya, lebih percaya diri lah Ya. untuk sekarang ya. Mantap nih. Kita Harusnya nanti kalau udah sidang sih udah biasa aja. ya terbiasa aja. Yang ya pertahankan aja deh. Kalau sekarang mungkin dipertahankan dulu atau bisa ditingkatkan. Oke ya, mungkin kita ke pertanyaan. Gimana Mas Rasid? Mungkin boleh dibuka dulu pertanyaan. Oke ya. Ya Mas Dava ya, saya mulai ya pertanyaannya. Ini masih tetap dengan Mas Dava yang diomongin waktu presentasi ya. Ini tolong konsistensinya ya. Pertama tadi Mas Dava itu bilang gini, perusahaan itu memerlukan utilitas tinggi, itu maksudnya gimana? Utilitas tinggi. Oh, Iya tadi kan jadi- ngomong gitu ya, inget nggak tadi? Ini saya rekam, jadi ada buktinya ya. Utilitas tinggi, memerlukan utilitas tinggi. Itu maksudnya gimana? Maksud saya itu di perusahaan itu kalau tidak ada mesin itu mereka tidak bisa berproduksi. Enggak, utilitas tinggi itu maksudnya apa dulu? Utilitas tinggi dulu. Utility itu kan suatu alat ya. Jadi alat tersebut jadi untuk penunjang untuk produksi perusahaan itu sendiri. Tahu
Tapi tahu definisi Ya definisinya dulu. utilitas Ya, tahu kan ya? utilitasnya itu. Soalnya kan ini kan kata kunci ya, keyword ya, Ya. utilitas soalnya. Kita dengar tuh utilitas itu. Maksud Utilitas. ya. Enggak, di situ nggak ada, Mas. Itu nggak ada. Tadi emang Masnya nyampein Ya. perusahaan membutuhkan utilitas tinggi gitu ya. Oh, ini dapat dari mana nih? Ya. Soalnya itu keyword. Itu keyword Oh. nggak ada dari kemarin, kita nggak denger, baru hari ini denger ya. Iya. Ya, sebenarnya boleh Mas ngomong utilitas tinggi tapi ganti aja. Misalnya manfaat, boleh. apa sih lagi utilitas itu? Efisiensi, Faedah. ya. Cuman betternya Kemuda- manfaat sih. Ya, kemudahan. Jangan pakai utilitas karena Bahasanya mungkin Ya, bisa dianggap itu nanti ya. bahasanya emang cocok emang di perindustrian. Ya. Cuma nanti salah artinya beda ntar. Ya. Soalnya itu masih multitafsir. Ya, multitafsir. Sama di sini Masnya bakal ditanyain terus tuh tentang utilitasnya. Ngomong butuh utilitas tinggi kan. Tapi, nah ini ada lagi nih pertanyaan berikutnya nih. Dari kemarin kita ngomong tentang komponen kritis. Hari ini Masnya berbicara tentang menghitung kegagalan. Dengar ya tadi ya, kegagalan aja. Ya. Maksudnya gagal apa ini dimaksud nih? Ya, itu mode kegagalan ya. Ya kan tadi kan bilang kita menghitung mode kegagalan. Ya, oke. FOMEA ngitung mode kegagalan lagi. Tadi RCM mencari dari data kegagalan, kerusakan. Kegagalan ini udah disampaikan beberapa kali di kuping saya ya. Di kuping saya dari Mas Rasid gimana tadi, sering nggak dengar kata kegagalan? Ada beberapa. Ya, beberapa lumayan. kali, Nah, jadi mau nggak mau ke notice. Jadi kita sebagai yang dengar ya itu ke notice. Ini maksud kegagalan di sini tuh apa dulu deh? Gua usah mode kegagalannya dulu. Ya, jadi kegagalan sendiri berarti kan kerusakan. Jadi ketika komponen ini gagal, itu apa? Jadi komponen ini gagal, berarti gagal melaksanakan fungsinya secara semestinya. Contoh, misalnya plasma 80 deh. Kalau gagal kenapa? Ya. Jadi kenapa ini plasma mat dikatakan gagal? Karena dia tidak bisa memenuhi fungsi utamanya, yaitu adalah untuk memotong lembaran logam-logam. Bentar. Gagalnya karena plasma tidak bisa memenuhi fungsinya. Kan itu hanya berlaku kalau plasmanya rusak kan? Ya, kan ada kondisi ketika kalau gagal itu sama nggak dengan rusak? Itu dulu deh. Gagal sama dengan rusak. Iya. Konteksnya. Soal ya, tadi kan waktu ya deh. ngomongin RCM, dia bilang ngitung kegagalan, kerusakan. RCM ya. Ya tadi Masnya tuh kalau tadi ini kita ada rekamannya. Sebenarnya semua video dari kemarin ada rekamannya, belum kita upload aja. Yang hari ini ya itu bilang RCM kegagalan, kerusakan yang dipakai buat menghitung itu. Nah, jadi kan kalau ngomong dan itu kan berarti udah beda ya. Ya. Kegagalan dan kerusakan. Berarti kegagalan itu variabel A, kegagalan variabel B. Berarti A tidak sama dengan B. Hal yang berbeda. Karena implikasinya konjungsinya pakai kata dan. Kecuali atau itu bisa sama dengan ya. Nah, itu maksud dari kita, Mas. Kebayang nggak? Oh. Ya. Jadi kalau nanti Masnya jawab gagal atau rusak sama, wah itu dipelintir lagi. Tadi kamu ngomongnya begini. Ya, karena pakai dan. Variabelnya kan dibikin dua jadinya. Ya, jadi ada variabel ngitung kegagalan dan kerusakan. Nah, kalau misalnya kita tanya ngitung gagal, nah gagal nih gagal apa? Terus kerusakannya gimana? Iya, kerusakan gimana? Kalau ternyata sama, ya kenapa pakai dan? Ya mungkin pasti dibalik-balik tuh. Iya, kenapa kalau misalnya nih bilang kegagalannya apa? Mesin nggak bisa nyala. Kerusakannya apa? Mesin nggak bisa nyala. Lah, terus bedanya apa? Nah, kayak gitu ya, Mas ya. Iya. Nah, lalu tadi yang di notice juga tadi mungkin tadi karena baca ya. Mengimprove maintenance. Nah, itu sebenarnya kita kebayang. Itu nggak salah. Cuman kita mau tahu mengimprove maintenance menurut Masnya itu gimana? Tadi di bab-bab awal, di slide-slide awal. Mengimprove maintenance. Kan itu kan apa ya? Maintenance itu pasti nge-improve. Iya. Jadi kata-kata jadi mengimprove maintenance. Double tuh.
Sebenarnya tadi coba buka slide yang mana tadi ya? Yang problem statement coba. Problem statement. Di atas. Ya, Slide 3 apa 4 itu? 2 apa 3 sih? Problem statement pokoknya. Coba buka dulu. 3. Ya, Ya itu udah. takutnya salah paham nanti. Nah, jadi itu kan ada bilang improve itu karena Mas itu bilang improve dalam kosakata kita improve itu ditingkatkan. Ya. Sedangkan Mm-mm. improvement di situ improvisasi, artinya macam-macam. Ya, improvisasi itu kan Ya. bisa dibilang hal yang gimana ya? Beda-beda. Jadi Ya. contoh nih improve maintenance itu dalam bahasa kita ya. Itu artinya kita bisa maintenance dalam banyak cara, ya. Tapi tadi Mas itu bilang improve yang Indonesia banget kesannya ini meningkat. Ya. Ya. Sedangkan maintenance itu pasti meningkatkan. Pasti meningkatkan. Iya, kalau nggak ngapain lu maintenance? Kecuali dia negatif maintenance. Betul. Ya, negatif maintenance tuh ketika dia maintain hasilnya Buruk. turun, Turun. berkurang, apa lain-lain. Boleh pakai kata negatif. Kalau negatif maintenance ada. Kalau improvisasi ya kan, Secara spontan. ya bisa nambahin cara lagi Iya. gitu. Oke. Ya, nih ya. Oke, Mas ya, itu dari yang diomongin sebentar tadi ada lagi sih. Contohnya kayak tadi Masnya ngomong tentang kalau mesin ini tuh untuk memotong ya kan? Memotong apa sih namanya? Baja nggak tadi? Baja ya. Bahwa kita nggak tahu ya yang logam, potong apa ya. metal logam. Oh, Ya, metal logam. ya. Yang motong komponen apa alatnya? Yang motong alatnya. Alatnya. Berarti komponennya itu di bagian itu fungsinya apa? Plasma not itu fungsinya apa? Fungsinya untuk menyalurkan, Menyalurkan. Plasma not. Lu pernah lihat gak sih? Plasma not. Nggak tahu juga gua. Kan analogi gini Mas ya. Kita punya motor. Ya kan? Ya. Motor kalau motor kita nggak bisa jalan, kita anggap rusak kan? Kita cari. Ternyata yang bermasalah, anggaplah yang bermasalah oli deh. Oli ini kan fungsinya apa? Kan bukan buat jalanin motor kan? Ya. Bukan buat jalanin. Tapi oli itu ya anggaplah buat mesinnya itu biar berputar, biar mesinnya itu ada oksigennya lah. Ya. Ada oksigennya kayak manusia ada paru-parunya yang mengantarkan darah gitu. Biar fungsi biar paru-parunya jalan ngantarin darah. Lalu otaknya jalan mengirimkan sinyal. Tubuh bisa bergerak. Nah, yang kayak gitu. Kan di sini kan alat besarnya gua nggak tahu namanya apa ya. Tapi dia punya komponen kan kemarin 11 tuh. Ya, ada 11. plasma, ada nozzle, ada end mill. Ya, end mill. Fungsi alatnya motong. Nah, fungsi komponennya apa? Kan beda-beda kan? Komponen A fungsinya buat ngapain? Ya B ngapain gitu. Karena tadi di awal itu kan ngomonginnya kan alatnya doang. Alatnya nggak disebut. Yang disebut komponennya. Komponennya ya. Ya. Plasma. Komponennya plasma ya kan. Alatnya ya anggaplah alatnya mesin pemotong deh, kita sebut mesin pemotong. Fungsinya motong. Nah, komponen ini fungsinya apa? Ya. Tadi kan Masnya selalu ngomong karena ini fungsinya ini penting. Lalu nanti bilang mobil utilitas tinggi dan lain-lain ya kan. Nah, komponen yang disebut plasma ini di alat itu punya fungsi apa dulu deh? Punya fungsi apa dulu deh? Di elektrod plasma P80 ini memiliki fungsi untuk menghasilkan busur plasma yang nantinya busur plasma itu digunakan untuk memotong logam atau metal. Busur plasma. Jadi kayak bilah pisaunya gitu ya maksudnya ya? Iya, kayak apa busur plasma ya, busur api. Kayak ngetorch ya. Ngetorch ya. Oh, kayak apinya gitu, kayak yang buat yang benda tajam lasernya. Ngeluarin laser gitu ya. Ya, mungkin itu dipertimbangkan ya. Contohnya seperti ini. Soalnya nanti kadang pengujinya takutnya bingung. Soalnya yang diomongin nanti tuh buat lasernya, ngomongin si laser. Tapi yang diomongin mesin pemotong, motong terus kan. Kalau lu mikirnya mesin pemotong tuh ini kayak seperti semacam gunting. Ya kan kalau guntingnya cuma satu doang kan, nggak ada. Ya mungkin ada komponen gagang, ada bilah, ada mur yang ngejagain keseimbangannya. Biar on track. Ya on track gitu. Karena takutnya gini ntar, karena kita bilang nanti kan strategi perawatan.
Tapi hasil strategi perawatannya itu kan ngomonginnya nozzle, lalu tadi retak sama aus, ya kan? Itu di plasmanya doang. Sedangkan yang dinotis dari awal tuh alat, Ya. ya kan? Alatnya. Oh ya betul betul. Jadi sebenarnya ya untuk ini kan riset ini, padahal di awal ngomongin si alat pemotong, ya. tapi strategi perawatan cuma satu komponen Iya, doang yang iya, diomongin. iya, iya. Bukan alatnya, Bukan alatnya. bukan strategi perawatan buat alat, tapi Betul. strategi perawatan buat si komponen. Kecuali apa namanya? Ceritanya itu ngomongnya ini alat, punya 11 komponen. Dari 11 komponen itu ada macam-macam lah, sebut aja ntar ya. Iya. Ada komponen namanya plasma. Fungsinya itu sama seperti gua nggak tahu ya, bilah pisau lah ya. Ya. Dalam mesin pemotong gitu. Yang fungsinya itu untuk apa namanya? Membelah benda, membelah logam. Betul. Jangan bilang penting, jangan bilang utilitas, Ya. jangan bilang itu ya gitulah, bahaya tuh. Ya tadi Itu mau istilahnya. penting sih, tadi mau ya gak jadi. Ya, apa-apa? Tadi mau ngomong penting tapi untuk gak jadi sih. Ya, itu. Kayaknya bahasa ini tetap harus dihindari ya, bahasa yang bilang ini bagus, ini penting, ini marketing. Marketingnya buang Bahasa aja. marketing jangan. Karena penguji itu pasti bisa nanyain, kamu Ya, bilang ini bagus. Seberapa bagus sih? Nah, kalau yang bilang bagus kamu atau siapa? Ya. Yang bilang meningkatkan kamu atau siapa? Ya bisa kita bilang ini hipotesa boleh. Ya. Coba dong buktikan hipotesanya. Ya. Nggak apa-apa deh, harus nggak ada di buku kamu, nggak ada di PPT, I don't care. Coba jelaskan hipotesa kamu itu. Hipotesa ya bukan ngalur ngidul ya. Bukan opini, ya kan. Jelaskan hipotesa. Hipotesa itu punya dasarnya itu punya asumsi. Betul. Ya, kayak gitu. Kita anggap tuh hipotesa jadinya. Dan bagusnya ngomongin mengurangi, meningkatkan dan lain-lain di akhir. Ya. Ketika ada hitungannya udah. Kalau angkanya lebih tinggi, angkanya jelas, angkanya perbandingannya dengan misalnya nih tadi bilang sudah dapat 200, dia bilang tinggi, boleh. Kenapa? Yang lainnya enggak di bawah. Aduh, itu berarti logikanya dia paling tinggi. Itu akademis sudah nyambung. Betul. Tapi di awal nggak boleh ngomong gitu. Di awal nggak boleh. Di akhir belum ada apa ya, fakta yang keluar lah. Betul. Kalau di akhir boleh karena ada pembandingnya. Sudah ada pembanding, sudah ada fakta. Ya, sudah fakta. Ini tinggi, ini kritis. Mana ini skalanya? Ini data yang lainnya, ini RPN yang lain. Jadi bisa dijawab pakai riset yang sama. Jadi nggak disuruh ngasumsi sendiri ntar. Karena takutnya ketika disuruh jawab nih, pasti ditanyain terus. Betul. Dia jawab ini, tanya lagi. Itu tuh dong, makanya keluar konteks nanti lama-lama. Pelan-pelan digiring. Nah, oke ya. Kita lanjut aja deh ke pertanyaan yang jauh lebih jauh lebih reliable lah untuk kita bahas ya. Kita mulai ke etikanya dulu ya. Ya, kita tanya ya. Ini kan datanya kan dapat dari perusahaan ya. Ya, benar. Ya, menurut Mas sendiri mana yang lebih penting sebagai sebagai calon cendekiawan? Data yang valid tapi diubah-ubah sama mereka, dipermainkan sama perusahaan, atau data dummy tapi jauh lebih berkualitas? Kira-kira mana yang lebih bagus? Yang pertama. Yang pertama itu yang mana? Itu emang data asli dari perusahaan langsung. Tapi biarpun dimain-mainin dan di otak-atik. Ya, karena itu emang kalaupun emang di otak-atik, berarti itu memang dari merekanya langsung. Ya, tapi ini kan kita ngomongin industri ya Mas ya. Serem gak sih kalau misalnya kita punya datanya itu dipermainkan sama salah satu departemen kita agar terlihat ya mungkin lebih bagus atau apa gitu. Itu menurut Mas berbahaya nggak? Iya, benar berbahaya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang memakai data dummy pun dan berkualitas dengan bagus, berarti kita juga sama aja seperti mereka. Jadi pakai data dummy biarpun kualitasnya bagus juga tetap jelek ya. Iya. Oke ya. Itu etika Mas ya, etika risetnya aja. Lalu pertanyaan berikutnya nih, ini lebih kita. Tapi benernya gimana tadi jawabannya? Enggak, itu menurut Masnya aja.
Gak ada yang benar kok, gak ada yang benar ya. Karena gini, penguji tuh kadang nanya yang kayak gitu, pengen tahu emang pola pikir Ya, dia pola tuh pikir. Betul. bisa nggak sih, cocok nggak sih di seorang sarjanawan atau cendekiawan, kan gitu doang sih mas. Jadi kayak ya semuanya benar, Gak ada jawaban pasti. nggak ada jawaban pasti, bukan Cuman- nyari kesalahan juga ya. Tapi kayak pertanyaan yang harus gue uji sarjananya dulu nih sebelum kita tadi kan udah ngomongin yang ini nih, sarjananya belum kita uji. Lalu yang berikutnya tuh, nah ini ngomongin tentang data nih ya. Itu kan tadi kan kita ngitung pakai RPN ya. Iya. Nah, RPN itu kan kita dapat tuh angkanya tadi 224. Habis sama kita di ranking kan? Iya. Nah, setelah di ranking itu kita apain? Kita bisa buat dasar acuan untuk pemilihan strategi perawatan. Dengan cara? Dengan cara dari nilai-nilai RPN itu sendiri, mereka juga mempunyai seperti kritilaki kritilas apa namanya? Kritik apa kritis Kriteria criticality-nya indeks. Jadi di RPN di FEMIA juga mempunyai seperti skala-skala itu. Kalau misalnya di atas 200 itu termasuk sangat kritis dan lain-lain. Di atas 200 termasuk sangat kritis. Itu skalanya ada nggak? Mas punya? Soalnya kan di bukunya nggak ada nih, di draftnya kan nggak ada. Yang ada cuman criticality index. RPN-nya nggak ada. Bukannya ada ya? Gue tadi baca. Soalnya kan tadi kalau itu kan fungsinya buat ngeranking ya, ngeranking. Jadi mau mana yang paling tinggi itu yang akan dicari kan. Kita nyari yang paling tinggi kan. Dapat kan ranking satunya siapa? Nah, lah itu dapat nih 224 plasma note itu kan P80. Nah, itu kita dapat. Nah, kita mau kita apain nih pas sudah dapat itu? Ya, setelah kita dapat itu bisa digunakan untuk dilanjutkan pemeca. Pemeca, langsung ke pemeca. Ya. Ya, untuk mengidentifikasi yang komponen kritisnya itu. Jadi abis kita udah FEMEA nih, kita langsung FEMECA gitu. Oh, kalau untuk urutannya kita di RCM dulu. Oke, RCM dulu. RCM itu dia nyari apa aja? Dia untuk mencari reliability dari apa? dari komponennya itu mencari TTF, TTR, MTTF, MTTR gitu. Ya, komponennya itu apa? Komponen kritisnya yaitu adalah elektrod P80. Nah, elektrod P80 itu kenapa elektrod P80? Karena dia adalah komponen balik lagi. Gimana? Tadi mau jawab kalau misalnya kenapa itu komponen kritis, tapi nanti muter-muter. Enggak, jawab aja dulu. Iya, karena itu adalah komponen kritis yang telah dilakukan dari analisis FEMIA. Oke, nah itu jawaban yang saya pengen dengar sebenarnya. Jadi ya diharapkan jadi gini, enaknya ya Mas ya. Ketika ditanya, ini FEMIA itu kita nyari apa? Kita nyari komponen paling kritis, sudah nggak apa ya bilang paling kritis. Kenapa? Karena ranking 1 kan. Kalau paling berarti cuma satu aja kita nyari. Semuanya kritis. Kenapa semuanya kritis? Karena semua alat itu punya potensi kegagalan, bisa rusak, ya kan? Semua nggak bisa rusak di sana kan? Semua bisa rusak. Cuman ada persentasenya. Ada persentase. Ada kemungkinannya. Biarpun kita berbicara N-mil lebih gampang rusak daripada plasma misalnya. Tapi biarpun N-mil lebih gampang rusak, tapi biaya perawatan N-mil tuh lebih rendah. Iya. Lebih rendah. Jadi kita
fokusnya sama yang mungkin biayanya jauh lebih tinggi. Makanya tadi tuh ketika bilang biaya paling tinggi, waktunya lebih lama, lalu dan lain-lain, itu namanya yang Mas tadi bilang mengurangi biaya downtime. Downtime tuh nggak cuman uang, downtime tuh juga waktu produksi. Produksi. Waktu kan gini, komponen itu rusak berarti nggak ada produksi jalan Iya. kan. Cuman kan nggak semua komponen itu rusak itu nggak jalan. Iya, Contoh nih motor nggak ada spion masih jalan. betul. Ya kan, Ada standar. nggak ada standar masih jalan gitu. Makanya mungkin nanti itu jadi pertanyaan yang agak masih agak riskan ketika ditanyain sama penguji gini, itu komponen satu aja hilang, jalan nggak alatnya? Nah itu pikirkan jawabannya tuh. Harus dipikirkan. Contoh motor nggak ada ban fix nggak bisa jalan. Contohnya kayak gitu ya. Motor nggak ada ban fix kita nggak bisa jalan. Motor nggak ada stang Nggak bisa juga. nggak bisa kita gunakan ya. Iya. Kita gunakan secara Normal. gitu. Tapi kalau misalnya anggaplah ya starter rusak Masih bisa engkol. masih ya kan. Spion nggak ada masih gaspol. Nah yang kayak gitu maksudnya. Jadi nggak semua yang dihitung yang kritis itu kan, karena takutnya gini, alatnya ini gua pengalaman di waktu Bitung pakai metode PDM, dia tuh mobil pemadam kebakaran. Dari 24 komponen ternyata ada kalau yang di mobil tuh penting, di pemadam kebakaran tuh nggak penting ada juga. Oh. Iya. Kalau di mobil pemadam kebakaran nggak ada klakson nggak boleh jalan. Iya. Ya kan? Iya. Kalau kita motor nggak ada klakson masih kita pakai. Betul. Kayak gitu. Artinya kan kalau di masalah di sana kita nggak ada klakson nih, nggak boleh jalan berarti. Kita nggak ada tangga nggak boleh jalan, nggak ada selang nggak boleh jalan. Tapi kalau di motor, oh nggak ada klakson ya udah. Pak bisa gue pakai kan. Iya. Fungsinya masih oke, fungsi buat gue ya. Iya. Fungsi buat gue ya gue jalan nggak ada spion, gasin. Iya. Gitu. Makanya ketika di sana, ketika menghitung pakai VMEA juga, si klakson itu dimasukin dia di perhitungan VMEA-nya dia masuk. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu, secara empiris atau secara empiris atau secara izin ya resminya itu nggak boleh jalan. Iya. Betul. Jadi kita bercerita kalau alatnya ini apakah dia wajib ada N-mil, apakah dia wajib ada plasma, apakah dia wajib semua gitu alatnya ada. Iya, berarti wajib semua. Berarti kalau dimasukin di sini mah wajib semua. Wajib semua ya. Nah itu berarti masih tinggal jawab nanti sama penguji kalau ya pertanyaan keluar. Semuanya wajib. Kalau nggak ada salah satu yang nggak jalan mesinnya. Terganggu nggak jalan. Kalau terganggu kan mungkin nanti hasil produksi jelek atau apa. Nggak jalan. Makanya semuanya bisa dihitung mode kegagalannya. Bisa dihitung kritisnya gitu. Kalau misalnya bisa dihitung berarti mereka punya angka. Mau angkanya berapapun, mereka punya persentase kerusakan, persentase kritis. Karena pada hakikatnya barang itu nggak nunggu rusak untuk dia kritis. Laptop kita lemot, kita anggap dia kritis, tapi kagak rusak sebenarnya. Gitu. Jadi harus dibedain lagi antara kritis, rusak, gagal. Beda semua tuh. Kritis tuh masih belum rusak. Kalau gagal itu pasti udah rusak gitu. Nah, bisa juga. Gagal itu kan contoh gini. Gue nyalain motor, kagak bisa. Gagal nih gue nyalain motor. Pas gue cek ternyata motor gue kagak rusak, bensin doang habis. Bensin habis. Kita boleh nyebut dong mesin kita gagal. Betul. Contoh lain. Karena nggak hidup ya kan. Ini kita analogi sehari-hari aja. Gue naik motor nih. Bensin ready siap, tapi pas jalan tuh kayak apa bahasanya nyendat-nyendat, ngerti gak sih? Kalau digas tiba-tiba nah yang kayak gitu kita anggap wah udah tua nih motor nih udah nggak enak. Nah kita bisa boleh bilang dia kritis. Kan? Tapi kalau misalnya dinyalakan nggak bisa sama sekali, udah diisi bensin ya kan, lalu komponennya ada semua, oh ada yang rusak. Nah itu analogi sederhana ya, karena itu ini harus dibedain. Kegagalan, kerusakan, kritis. Kalau kritis kan berarti dia nggak gagal. Betul. Nggak gagal sama sekali.
Kalau gagal dia nggak nyala. Gagal nggak nyala. Nggak nyala tuh bukan salah komponen, bisa juga salah listrik. Betul. Dia salah sumber listrik, Sumber daya lah. sumber dayanya. Sumber daya buat ngidupinnya. Soalnya ini akademis banget nih milih-milih kata kayak gini. Iya. Harusnya ada istilahnya, harusnya ada istilahnya. Formal. Ya mau gimana lagi. Harus wajib formal. Ya lalu ya ini ngomongin tentang ya. Tadi kan ini sebenarnya sudah selesai sih pertanyaannya sih. Dan mungkin cukup dari situ aja sih ya sebenarnya. Kita sudah nanya seputar satu ya evidensi, justifikasi, udah jelas semuanya. Lalu dari teknikal udah. Cuman Udah. jawabannya secara teknikal juga ya. Iya. Tadi kan kenapa sih saya pancing-pancing? Ini kita ngitung RCM. RCM itu kita ngitung apa? Komponen. Komponennya apa? Plasma node. Kenapa plasma node? Ya bilang aja kan. Sebelumnya kita ngitung plasma node. Iya. Ya. Jadi tadi contoh, kita ngitung apa tadi katanya? Nih ada komponen banyak. 11. Ada 11. Cara kita pilihnya gimana? Pakai metode FAMEA. FAMEA tuh gimana? Kita pilih komponen yang bisa kritis atau komponen yang berpotensi kritis atau apalah bahasanya. Anggaplah ada 11 lah. Ya. Ada 11 semuanya ternyata bisa kritis. Kita hitung menggunakan FAMEA. FAMEA itu kita butuh apa? Butuh SOD. SOD itu apa? Severity Occurrence Detection. Dapat dari mana datanya? Bisa nanya langsung ke ahlinya, ke perusahaannya, teknisi, whatever lah ya. Buat apa? Triangulasi sumber data, validasi datanya. Sudah dapat. Itu kalau dapat, nah penting juga nih kita dapat datanya itu kuantitatif atau kualitatif. Iya. Itu lagi. Coba, ini pertanyaan kemarin Mas. Mas itu dapat di sana itu waktu nanya SOD dapat data kualitatif apa kuantitatif? Dapatnya kuantitatif. Jadi kuantitatif. Berarti dapatnya datanya berupa apa? Berupa angka. Angka. Contoh pertanyaannya apa? Kok jadi dapat angka itu? Jadi seberapa parah, seberapa tingkat keparahan dari skala 1 sampai 10 di komponen A. Seberapa coba Pak? Coba bilang seberapa? Seberapa Parah. Seberapa parah seberapa gimana ya? Weighting kan itu kan kita mencari tingkat keparahan. Jadi seberapa tingkat keparahan suatu komponen yang nantinya akan berdampak pada mesin dari skala 1 sampai 10. Lu kira-kira bisa jawab nggak kalau ditanya kayak gitu? Sebagai apa nih gua nih? Ya, sebagai teknisi. Ya sebagai teknisi. Gak usah sebagai siapa aja deh, itu dulu deh. Ya nih buat yang ditanya ya, kan? lu ditanyain kan, seberapa parah nih 1 sampai 10? Gimana jawabnya? Lebih kira-kira sih ya. Ya pasti kan ngira-ngira dong. Iya, pasti sebagai kira-kira. ya kan sebagai orang ahli kan terus coba bisa ngira-ngira. Ya mungkin ya kritisnya masih di 7 lah Mas. 7 itu. 7 Mas. 7. Iya. Jadi misalnya jawabannya 7. Jadi 7 itu angka kuantitatifnya. Jadi langsung dimasukin berarti ya ke tabel SOD-nya ya. Iya. Oke. Berarti dapat nih. Angka itu nanti bakal diapain? Dapat nih. SOD-nya dapat, bakal diapain angkanya? Nantinya akan dihitung dari dihitung RPN-nya menggunakan S kali O kali D. S kali O kali D itu rumus apa? Rumus untuk mencari RPN. Oke. Dapat nih RPN-nya. Sudah dapat RPN kan? Itu buat apa? Angka RPN-nya dapat. Itu buat apa ntar angka-angkanya? Buat kita menentukan komponen yang paling kritis. Dengan cara? Merankingnya. Ranking. Berarti diurut dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Iya benar. Kalau setelah diurut itu diapain? Kan diurut nih. Ada 1 sampai 11 lah. 1 sampai 11 lah anggaplah. Itu kita bakal diapain? Apa 11 data itu bakal digunakan atau atau cuman beberapa? Atau cuman apa deh? Ya, jadi setelah kita merankingnya itu kita akan menggunakan data yang paling kritis di ranking tersebut. Ya, enggak yang paling kritis, tapi dari data itu tahu nggak kita mana yang paling kritis di sana? Yang paling besar nilai RPN-nya. Oke, berarti nilai RPN paling tinggi dia yang paling kritis. Iya. Oke, lanjut.
Setelah itu diapain datanya? Menghitung apa? Dari situ kita mencari RCM-nya. Di RCM-nya sendiri kita Enggak. Mencari menemukan RCM itu maksudnya apa? Mencari RCM. Nih bahasanya hati-hati nih. Mencari RCM. RCM itu bukan ya, bukan rumus ya. RCM itu metode analisis ya. Ini harus diinget-inget lagi. Hati-hati nih. Mencari RCM pusing nanti. Skakmat nanti. Ya kan RCM itu ada banyak ya. Ada MTTR, MTBF, availability itu yang dicari. Ya, yang dicari yang itu. Analisis RCM. Ya, kita melakukan analisis RCM, ya kan, menentukan nilainya apa tadi MTTR, MTBF. Ya udah rumusnya nggak usah disampaikan, Kenapa? Karena itu adalah value, kita butuh value. Itu adalah bagian dari RCM. Nah, setelah kita dapat angkanya, ya kan, kita prosesnya ada proses pengandalan. Tadi kan reliability dapat angkanya 99%, MTTF dapat 85 jam. Lalu MTTR-nya berapa? Ya kan 30 menit. Ya udah dapat angka itu, ya kan. Nah, keluar nih angkanya nih. Lalu kita kan prosedurnya FMECA ya, nyari criticality apa ya? Criticality index. Dari sudah nih dapat angka criticality index serta yang paling tinggi si Ono, nilainya sekian. Kenapa yang dipilih yang si Ono? Karena dia yang paling tinggi dari yang udah dibuat tabel criticality indexnya. Dapat angka-angkanya udah ini. Critical index 56, alatnya ini. Lalu MTBF-nya sekian, MTTR-nya sekian, availability-nya sekian. Ya udah, RCM-nya kan buat itu doang kan. Nah, metodenya. Nah, RCM-nya udah. Nah, angka yang tadi yang di slide terakhir itu mau kita apain? Nah, itu. Nah, ini terakhir nih. Kita mau ngapain di alat itu? Di angka itu, sorry. Diapain tuh? Mau diapain lagi? Nah, jadi di angka ini kita mendapatkan MTTR sebesar 85,2 jam, berarti artinya sekomponen ini rata-rata usia pemakaian komponen ini adalah 85,2 jam. Jadi kita untuk melakukan strategi preventive maintenance harus sebelum jam ini, seperti kurang lebih 70 sampai 80 jam. Oke, lanjut aja Mas, lanjut. Ya begitu, udah. Ya, berarti strategi perawatannya kan dapat nih MTTF-nya 85 jam. Jadi strategi perawatan untuk perusahaannya deh. Ini kan nanti kan strategi perawatan untuk perusahaan. Nanti perusahaannya dikasih tahu apa nih dari angka ini deh. Jadi strategi apa namanya? Ya nanti akan perusahaan dapat dari hasil analisis ini yaitu adalah dalam kurang lebih 70 sampai 80 jam maka dilakukan preventive maintenance, yaitu adalah pergantian komponen itu. Pergantian komponen. Kenapa milih preventif? Karena kita untuk apa sih biasanya? Ya menurut Masnya aja nggak apa? Kan ini kan strategi perawatan itu kan sifatnya nih ya, sifatnya kan hipotesa juga ya, dapat dari data lapangan kan dan lain-lain. Kalau menurut Masnya sendiri kenapa harus preventif? Ya, jadi kenapa harus preventif? Karena ketika kita melakukan perawatan preventif, maka kita akan mengurangi biaya downtime. Kenapa bisa mengurangi biaya downtime? Karena di preventif ini, ketika mesinnya sudah selesai shift dan dia sudah, kita tahu nih umur komponen ini mungkin sekitar 75 atau dalam rentangnya tadi, maka akan dilakukan pergantian ataupun strategi preventive maintenance itu. Jadi kan rusaknya kan katanya tadi Masnya bilang
kalau 85 jam bisa rusak tuh. Sebelum rusak harus Iya. diganti. Kayak gitu. Iya, Jadi ini kita belum rusak nih alatnya, kita ganti. Itu strateginya ya. iya benar. Oke. Oke. Itu bisa diterima tuh Bisa. jawaban kayak gitu, bener bisa. Ini jawabannya bagus Mas ya. Jadi 85 jam sebelum itu rusak, tapi pertanyaannya nanti mungkin penguji gini. Kenapa harus diganti? Kenapa nggak nunggu rusak? Mas harus siapin jawabannya Iya. juga. Kira-kira tapi bisa jawab nggak kalau Ya, pertanyaannya kayak ha. gitu? Boleh deh dijawab dulu. Heeh. Oh, ya kalau misalnya menunggu rusak, berarti kan kita udah tahu nih mesin komponen itu rusak di tengah-tengah produksi ataupun tidak. Nah, kalau misalnya komponen itu rusak di tengah-tengah produksi, berarti akan meningkatkan biaya downtime. Oh, ya. Oke, Ya, ini bagus. ini bagus. Cuma harus Iya. tahu downtime ini yang maksudnya apa Iya. lagi? Kamu Ya, downtime itu banyak ya Mas ya. Jadi Iya. dalam industri kayak kita ini juga, informatika juga ada. Dalam kedokteran juga ada. Nah, downtime dalam industri ini itu downtime yang kayak gimana? Downtime tuh banyak banget. Iya. Kita main game nge-lag itu sebenarnya namanya downtime. Namanya downtime. Bukan ping tinggi. Harusnya bisa nge-end Ya kan? gara-gara jaringan Jaringan ya, nyalin jaringan. comeback musuh. Nah, itu downtime sebenarnya. Kita bilangnya kan ping kita tinggi ya segala macam ya. Ya nggak apa-apa, fitnah aja yang itu. Sebenarnya itu lagi downtime namanya. Makanya diselang ngedown. Iya, Aduh, bahasanya. server gua ngedown. Nah, itu downtime. Jadi dalam industri ini downtime yang Mas maksud itu downtime yang gimana? Ya, downtime dalam kita kehilangan waktu produksi seharusnya sudah selesai di jam segini, karena terjadinya kita harus mengganti komponen yang rusak tersebut, maka akan terjadi penambahan waktu atau overtime. Nah, jadi sebenarnya ada nih yang benar sebenarnya. Gua nggak tahu kalau misalnya buat baja. Cuman ada di sebuah pabrik. Ini cerita aja ya. Pabrik kalau nggak salah itu pabrik nugget ya. Karena dia telat diganti ya. Jadi kalau nggak salah tuh mesin buat ngaduk. Ya kan, mesin buat ngaduk. Ngaduk adonan nugget. Kok nugget? Susah apa nugget gue lupa. Itulah pokoknya. Ya, itulah pokoknya ya. Ternyata di tengah jalan mati. Waktu produksi. Dan ternyata untuk itu untuk ganti mesin aduknya itu, ketika masih banyak bahan di sana, itu nggak bisa tuh, nunggu dingin dulu alatnya. Oh. Iya, pertama nunggu dingin. Yang kedua, mesin pengaduknya itu kan masih ada bekas-bekas itu kan. Nah, kan capek banget. Makanya kita kalau mereka itu preventifnya beda lagi, malahan preventifnya itu pokoknya ketika udah bersih, alatnya udah dingin dalam 71 jam kalau nggak salah, itu jangan sampai lewat dari 70 jam. Jangan sampai lewat dari, malahan mereka lebih serem lagi, 100 jam. Di 70 jam harus ganti. Kenapa? Kalau sampai rusak, kita nunggu mesinnya seharian. Kita lalu bayangin aja kan, untuk ganti mesin berarti harus ada orang yang nyemplung ke adonan. Wah, itu kan bahaya banget ya. Meningkatkan K3-nya. Iya, K3-nya makanya Mas harus bermasalah, ngomong masalah tuh banyak di sana gitu. Coba kalau alat ini kita kurang tahu ya. Iya, alat belum ini pernah kita lihat sih kebetulan. Iya kan dalam produksi itu kan kita mau produksi 100, misalnya 100 bungkus Indomie, semua alat masuk sudah, tinggal kita pencet tag, di tengah jalan rusak, udah 100 tuh nggak ada yang keluar. Anggap yang keluar cuma 30, 70-nya hilang. Mau nggak mau 70 tuh hilang. Cacat ya kan, nah yang kayak gitu. Contoh ini besi. Dia bisa produksi misalnya ya anggaplah 100 kali motong. Ya, 100 kali motong. Ternyata di tengah jalan baru 30 kali. Mesinnya rusak. Mau nggak mau 70-nya harus dikatakan gagal dulu untuk diperbaikin. Itu sering terjadi di industri. Makanya banyak industri itu yang agak males, sehingga terjadi nanti kebakaran. Hati-hati loh, ini bisa karena kalau makanya di metode lain Mas ya, kayak CMMS, karena untuk disiplin operasional, itu kan menghitung disiplin operasional ya, yang metode yang selalu saya tekanin, ini metode yang lebih baik gitu. Kenapa? Banyak perusahaan menggunakan metode CMMS itu untuk menghindari satu, yaitu kebakaran dulu. Karena kalau kebakaran udah semuanya hancur. Ya, semuanya hancur. Kenapa? Karena di situ kita ngomongin namanya disiplin operasional, kita harus ukur dulu listrik yang masuk. Harus misalnya nih, tangki kita bisa produksi 1000, enggak 500 aja. Kita resiko 1000, resiko 500 aja. Lalu ada lagi dihitung. Sama aja nanti hitungnya kayak gitu juga, ada juga di CMMS. Kita nyalain 50 jam sehari. Enggak kan. Sehari, seminggu 50 jam. Enggak bisa, 40 jam aja. Kenapa? Resiko rusak. Resiko rusak. Iya, nah. Lebih cepat. Ya kayak gitu, Mas.
Kebayang ya? penuaan mesin. Nah, Kebayang. bedanya di sini Mas cuman nyari komponen kritis. Kalau CMMS dia langsung itu daya yang masuk, lalu lebih orang-orang karyawannya juga. Oh, Jadi ada juga metode untuk milih karyawan. oh Ya ada strategi milih karyawan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang strategi perawatan, kenapa kita coba kalau pakai CMMS pasti kita milih strategi milih teknisinya. Ada loh. Itu lengkap banget itu. Makanya sering dipakai di jurnal-jurnal yang Q1, Q2. Cuma ngarep aja. Dosbinya nggak tahu CMMS. Harusnya sih enggak ya. Takutnya pernah pakai. Ada bocoran nggak dosen pengujinya gimana? Udah dikasih tahu dia 2. Beda. Nggak, maksudnya Dosen gua yang tadi gua kasih ke April itu beda penguji sih. muda kah tua? Nah, gua nggak tahu itu mah umur. Ada kira-kira. Pokoknya muda lah, seakan satu cewek tuh ceweknya muda. Nah, yang satunya lagi tuh Kaprodi. Kaprodi ini anggaplah umurnya 45. 50-an lah. Iya, 45. Kaprodi itu nggak serem ini kalau nyidang. Iya, lebih serem dekan. Dia lebih serem dekan satu deh. Nah, karena dekan tuh kalau hasil penelitiannya jelek dia yang kena. Di dua yang dihindari tuh dekan sama ini Warek. kepala lab. Kepala lab. Oh, orang teknikal banget ya biasanya. Ya orang teknik Lab banget. tuh kalau nggak dari situ udah aman lah. Ya udahlah. Kalau cewek paling banyak pertanyaan aneh sih kalau Iya. cewek itu. Gue pernah punya dosen cewek aneh-aneh kalau nanyain presentasi. Banyak diam juga. Oke Mas ya. Jadi sebenarnya nanti kalau kita ngomongin risetnya Mas, kita pasti ngomongin di strategi perawatan doang. 85 jam ya oke lah. Untuk 75 jam itu biar nggak rusak. Ya udah, terus kita mau tahu itu adalah impact-nya 75 jam tadi. Seberapa besar impact-nya? Ya Mas itu bisa beretorika aja. Karena kalau lewat dari 75 jam bisa potensi Resiko, satu aus iya, tadi. Aus itu kan kelamaan dipakai. Lalu nozzle melebar, kan kelamaan dipakai, kepanasan kan? Jadinya nggak presisi lagi. Iya, nggak presisi lagi gitu. Betul. Lalu ya sama lah kalau kita kayak motor, batasnya cuman 100 km per jam, kita paksa 120, ya hancur mesinnya. Tubuh kita mentoknya cuman bisa lari 10 km per hari, kita paksa 20 km, ya apa? Kita bilang impact, penyakit datang, kaki pegel. Nah itu ngomong di situ Mas, karena strategi di sini tuh kan niatnya tuh kan untuk efisiensi jangka panjang. Nggak apa-apa lah, cuma kepake 70 jam. Anggap kalau kita dikasih air seliter cuma keminum 900 ml biar nggak gembung, biar nggak muntah nantilah, biar nggak mual. Kayak gitu kan banyak. Kita berbicara di situnya banyak nanti. Karena judul Mas strategi perawatan. Betul. Kalau udah ngomong strategi perawatan, kalau gua jadi penguji nggak peduli dia pakai rumus apa, nggak peduli. Femea kayak Femeca kayak gua I don't care. Cuma strateginya ini impact-nya apa aja? Pengaruhnya apa aja gitu. Kalau cuma bilang mengurangi downtime, udah ya kita pasti maunya mengurangi downtime. Pasti mau ngurangin downtime. Pasti mau buat efisiensi. Karena itu hal yang lumrah. Cuma kita kenapa harus ada pembicaraan di belakang kayak tadi? Karena itu yang menjadi dasar kesarjanaan. Harus punya namanya analisis. Iya, kan sarjana itu bisa menganalisis. Ya kan? Kebayang Mas ya? Karena itu sidang kalau misalnya ditanyain nih, yaudah strateginya ini apa bagusnya gitu. Tadi apa jawabannya? Loh, strategi nggak apa bagus? nggak ada bagus. Bukan nggak ada bagusnya. Bagus enggaknya itu ini bukan tentang bagus atau enggak. Ini tentang apa efeknya gitu. Kita berbicara efek aja. Karena kalau kita berbicara bagus sudah nggak layak ngomong bagus. Kita bukan orang industri. Betul. Kita bilang apa bagusnya? Kamu pakai preventive maintenance, bagus apa? Ya, semuanya ada kurang dan kekurangannya, ada plus minus. Jadi kalau bilang, wah ini bagus Pak, takutnya pertanyaan jebakan anjir. Takutnya pertanyaan jebakan. Takutnya pertanyaan jebakan ya. Karena akademis tuh nggak boleh bilang ini bagus. Gitu, akademis tuh nggak boleh bilang ini bagus. Kalau boleh bilang lebih tinggi pun ada angkanya, lebih ada perbandingan, ada data pembanding. Kita bilang lebih bagus, dasarnya nggak ada. Kita bukan orang pabrik, bukan industri apalagi gitu. Malahan yang aneh itu tahu nggak? Yang nanya kayaknya, lu kok nanya gue? Itu tapi nggak mungkin kita ngomong kayak gitu. Kita yang kena. Cuman kalau dibilang kalau misal ditanya ini bagusnya apa, ya ada
kelebihan Iya, udah. yang bisa didapatkan jika menggunakan hasil ini Betul. dengan preventive maintenance, maka dia bisa menghindari kerusakan satu, ya kan? Betul. Ya kan? Mengurangi downtime dua, ya kan? Menjamin produksi setiap hari itu terjaga, Ya. ya kan? Kuantitas dan kualitas. Iya. Kalau dibilang kekurangannya ya udah yang nggak Ya. saya sebutin kekurangannya. Iya. Ya. Kekurangannya mungkin ya ada satu, teknisi kerjanya jadi lebih Lebih banyak. cepat dari yang Iya. harusnya 85 atau nunggu Iya, rusak ha-ha. dulu. Karena kan ibarat hitungannya kan per 85 jam. Teknisi kan berarti harus standby per 85 jam. Iya. Tapi karena di 70 sampai 80, Heeh. jadinya kan mereka harus siap-siap tuh. Oh, udah mau 70 jam nih masuk. Jadi mereka harus siap-siap. Jadi perputarannya lebih banyak buat Ya. teknisi itu masuk buat perbaikan. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Bisa juga kan, satunya teknisi itu kerjanya lebih awal. Iya. Yang kedua kan namanya tadi mengganti ya. Berarti harus nyiapin Alat pengganti komponen penggantinya jadi lebih banyak. Betul. Tapi kan ada dihitung, biarpun nanti sering ganti komponen, teknisi ya udah kita bayar. Kita nggak tahu ya bayar teknisinya sekali kerja atau udah dikontrak. Nah, kita nggak tahu juga nih. Kan kalau sekali kerja kan rugi itu kita. Kalau emang lu sebulan berapa kali pun ganti gaji lo segini. Nah, berarti kita efektif tuh. Betul. Kecuali kita ngegajinya per datang. Nah, itu beda lagi ya, Mas ya. Per pertemuan. Jadi sebenarnya tuh bukan urusan Masnya lagi jawabannya kayak gitu. Itu urusan perusahaan. Jadi ya memang yang tadi itu memang salah satunya adalah komponen diganti jadi lebih banyak. Tapi sebagai gantinya kita lebih efektif dan produksinya terjaga. Kualitas dan kuantitasnya sama. Takutnya gini kan, pergantian itu kan nggak nunggu rusak. Pergantian tuh kalau misalnya contoh tadi nozzle-nya melebar. Gua nggak tahu, tapi kalau di industri tahu nggak sih gulungan baja? Industri gulungan baja. Kan industri gulungan baja itu kan dia oli ya, pakai oli itu ya biar apa sih? Kurang tahu ya, dia tuh pakai kayak cairan gitu supaya ketika dipotong pemotongnya itu bisa nggak macet. Water pressure gitu kan? Bukan kayak ada mesin pemotong kayak mesin hidrolik, tapi dia pisau. Dia harus itu diminyakin dulu. Bukan minyaknya ini pelunas. Kalau enggak, nanti dia itu hasil potongannya itu kayak ada gerigi-gerigi kayak nggak rapi. Nah, itu pun minyaknya harus diganti sejam sekali. Tapi kalau bisa ganti 2 jam sekali, malah mata pisaunya yang bermasalah. Kena korosi, jadi nggak tajam, jadi udah kering. Nah, jadi Mas kayaknya butuh cakrawala pengetahuan di sana untuk insight umum lah. Ya, insight umum aja. Tentang komponen yang Mas bawakan inilah. Maksudnya biar kalau ditanya, misal sebenarnya agak lumayan jauh sih ya. Iya. Cuman itu bisa jadi nilai plus buat Masnya kalau misal ditanyain Masnya bisa jawab, wah berarti orang ini tahu sama penelitiannya sendiri. Biasanya sih gitu ya. Oke ya, kayaknya sudah aman ya itu ya. Soalnya tadi secara teknikal udah evidensi. Mungkin ini sih tadi yang tadi sempat gua obrolin juga sama Mas Dava, kenapa pilih RCM sama Fumea. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang metode, kita tuh ada metode yang sering digunakan, ada yang nggak sering digunakan, ada juga yang nggak digunakan sama sekali. Tapi ada. Jadi strategi perawatan perusahaan itu dulu itu predictive maintenance itu dia metode sendiri. Sekarang kan jadi strategi perawatan. Dulu nama metode bukan predictive, preventive maintenance itu dulu nama metode. Cuman sekarang ya kan dia itu dikembangkan. Nah, pengembangannya itu nanti namanya reliability cost. Metode reliability cost artinya kenyataan pengeluaran deh. Nah, kalau kita ganti-ganti mulu, dikembangkan lagi availability system, maintenance availability itu ada terus. Jadi nanti hasilnya ada lagi namanya RCM. Sebelum RCM itu namanya lagi sebenarnya Fumea. Jadi habis Fumea di atasnya ada lagi dikembangkan jadi RCM. Pas RCM dikembangkan jadi PDM. Nah, yang paling baru itu namanya CMMS. Karena itu kayak sistem berbasis data. Jadi semuanya itu kayak angka-angka doang yang ngomong. Angka-angka historisnya yang diomong. Jadi nggak ngomongin orang lagi. Orang itu kan bisa salah ngomong. Kalau angka itu kan ya gitu-gitu aja. Data. Pasti. CMMS dia itu paling tinggi. Kalau misalnya dia yang paling tinggi kan mungkin ada pengembangan lagi kelak ya. Suatu saat pasti ada.
Suatu saat ya kan para insinyur akan mencari yang jauh lebih tinggi, yang lebih bagus lah. Tapi kenapa nggak dipakai? Karena kadang data yang dibutuhkan itu bener-bener banyak, lengkap banget. Dia ada data satu, ada data massa kalau komponen, data massa. Maksudnya kita pakai 100 jam. Masanya jadi gimana? Ya. Berkurang bertambah. Ya. Nah, berkurang bertambah itu ada artinya masalahnya. Lalu semuanya dikumpulin dari 100 kali pemakaian, 100 kali ganti nih. Kita preventif kan, semuanya kan Ya. preventif. Ganti kan alatnya dibuang, alatnya ditimbang semua. Tuh. Ada loh kayak gitu loh. Capek juga ya. Capek banget. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa kita pakai RCM, ya data itu kagak ada. Data ini kita punya datanya cuma bisa diolah pakai RCM. Ya, mentoknya cuma sama RCM. RCM data berarti ini kita mentoknya kasih batasannya dari situ. iya batasan Iya. masalah kita datanya cuma kayak gini loh Pak. Jadi paling mentok sampai RCM, bahasa RCM. kasarnya seperti itu. Heeh. Cuman penyampaiannya harusnya jangan bilang mentoknya sampai RCM aja Pak, Ya, nggak usah. nggak boleh. Lu Bahaya. tahu nggak kalau gue pakai jawab, lu tahu CMMS dulu nggak? Iya. Lu datanya kayak punya aja lu. Nggak, karena kalau CMMS datanya jelas nggak ada. Itu untuk perusahaan yang udah menyiapkan diri dari awal. Datanya ditimbang dulu, ganti komponen timbang komponennya. Foto lagi komponennya, pusing. Nah, jadi kita kenapa pakai RCM? Ya udah, pertama RCM itu satu, data yang kita punya hanya bisa diolah di RCM. Ya kan? Lalu yang kedua, RCM itu bisa mendapatkan data variabel, data angka, data value yang kita butuhkan. Nah, data yang kita butuhkan tadi bisa kita jadikan acuan untuk menentukan strategi maintenance, strategi perawatan. Udah gitu aja. Buat acuan. Tapi ada pertanyaan lagi. Lah, kenapa nggak langsung anu aja, langsung PM aja? Kenapa harus RCM dulu? Lah, kalau kita PM, kita acuannya data historis ya kan, rusak berapa kali 77 dari berapa kali pakai 100 ya udah 77%. Udah itu doang datanya. Jadi pakai 100 kali nih. Kita pakai kenapa nggak pakai PM aja? Iya. Kan datanya ada itu, data historis kerusakan. Kenapa harus pakai RCM yang ribet tuh? Bisa juga digituin loh. Itu bisa banget digituin. Harusnya enggak ya. Siapa tahu killer. Siapa tahu pengunjung killer. Mana? Bugil lu. Mau ngapain? Ya. Kalau yang Famea ya, kenapa milih Famea? Nah, Famea Ngapain lu? itu anaknya RCM. Wah, nolak kah? Kalau itu dikembangkan ya, tapi kalau kita mau jawab ya simple aja karena data Famea yang kita punya untuk SOD ya cuman dari wawancara doang. Kita nggak punya data kan kayak jenis kerusakan. Kan jenis kerusakan ada parameternya tuh. Jenis kerusakan kita nggak punya. Ya udah kita berarti menentukan parah atau enggaknya udah tanya aja sama yang itu. Ya udah pakai Famea dong. Kan batasan juga itu. Jadi ya buat batasan sistem nanti buat acuan lagi buat Iya, buat RCM. acuan. Kalau kita mau kenapa pakai Famea, kenapa nggak pakai yang lebih baik, yang lebih bagus ya datanya kagak ada. Datanya tidak memungkinkan. Ya kita kan nggak mungkin kan maksain diri. Nanti dia bilang mengada-ada. Nah kalau kita pakai yang metode yang sok-sok bagus pasti bilang ngada-ngada. Kita pakai Famea karena berarti itu bisa menjawab itu juga dong yang kenapa pakai metode ini, kenapa nggak pakai metode itu? Iya bisa. Cuman kadang yang diinginkan oleh penguji itu kenapa nggak pakai metode ini, minimal tahu metode itu. Iya minimal tahu. Jadi waktu awal milih metode ini tuh bukan karena kepepet atau karena ya udahlah ini aja, enggak, tapi hasil riset juga gitu. Kenapa milih metode ini? Karena dari riset kebutuhan mana yang cocok ya, analisis primer, analisis sekunder. Ya udah butuhnya ini dibandingkan dengan metode lain. Kenapa nggak pakai metode lain? Karena metode lain tuh butuhnya ini dan saya nggak punya. Dan metode ini ternyata outputnya ini itu bukan yang saya cari. Nah gitu sih. Itu kadang buat ngetes ya. Nah itu metodenya itu gua nggak tahu apa ya dibandinginnya sama apa. Nah itu dia sebenarnya. Kalau tadi kan bilang ada cuma CMMS ya. Kayaknya CMMS. Kalau Famea bisa. Famea itu dia dikembangkan jadi RCM. Famea, Fameca. Habis itu ada lagi TDM apa TBM gua lupa. Habis itu baru RCM, pokoknya gitu dah.
Ya, dia gitu kembangannya. Enak banget ya. Banyak. Kalau dulu gua ngembang itu ada DFS, BVS, STLD, udah beda namanya ini. Udah beda namanya. Lalu tahu nggak sekarang namanya apa? Apa? Intellect Fiction. Udah berubah. Jauh ya? Jauh. Dulu itu dia itu untuk mengembangkan itu model-model kayak apa ya? Kita nge-translate dulu ya. Jadi ChatGPT atau Gemini yang kita pakai dulu itu data-data dari itu em, apa namanya servernya Google Translate. Hmm. Datanya dari sono. Iya. Anjay juga. Dari sono kan. Tahu dari mana mereka ini jelek ini bagus karena kadang kita ditanyain apakah hasil terjemahannya baik, kasih aja bintang 1, oh jelek berarti udah dari itu. Oh. Makanya Include Vision, makanya dia bisa ngelihat sendiri. Iya. Terus sekarang ada lagi, kalau dulu ya Google Translate itu pasti ditanya hasil terjemahannya gimana. Sekarang kayaknya nggak ada ya, nggak ada, udah bagus udah gitu. Benar dari supervisor. Ya udahlah ya. Ini cuma masalah terjemahan doang masalahnya, gue juga mikir. Maksudnya gini cowok, ini kan doktor. S3 kan Ini kalau belum pakai bahasa diubah Inggris nih kan warnanya. PhD. Ya udahlah. Lalu ini kan M-nya ini kan apa? Master kan? Master. S-nya kan sistem informasi. Hmm. Harusnya kan information system. IS dong. Kalau jadi bahasa Inggris kan pusing lagi. Ganti lagi. Ya ganti lagi. MSI kan sih. Ini juga sama lagi, harusnya digabung aja nih ya. Nih kan sama nih. MSI, Sama-sama ya. sistem informasi kan. Harusnya di MSI aja. Ribet banget. Makanya jangan ketinggian. Itu sih ya Mas Dava ya. Ya Mas Dava. Ya. Itu Kita sih. nyari apa namanya yang dibandingin dulu, kenapa apa milih metode ini metode itu. Apa ya? Yang gua tahu tuh RBM kalau nggak salah. Tapi RBM itu katanya juga turunannya dari RCM. Ya tapi juga bisa dijawab kayak gitu sih. Ya juga kayak gitu karena itu turunan. Tapi jadi pertanyaan kenapa nggak pakai turunannya aja? itu kadang males sih jawab kayak gitu sih. Ya males cok. Karena nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih bagus. Semua ada plus minus kan. Iya plus kita ya bilang kebutuhannya aja udah. Kebutuhan saya mau nyari ini, punyanya ini, yang RCM doang bisa pakai. Masa gue punya ini 5 juta mau ninja ya kan? Mau ninja. Pinjol. Nah pinjol lagi. Cebun. Baca KTP. Aduh KTP lu gak Jeb? Boleh gak Jeb? Apa? Boleh kah? Kalau bukan KTP gue boleh. KTP siapa maksud lo? Apa kita ini yuk bayar orang di jalan Mas bikin KTP sama selfie-nya dong Mas. Kami bayar 50.000. Oke, gimana Mas Dava? Ini metodenya. Yang kenapa? Itu tadi kalau misalnya ada pertanyaan itu tadi, ya apa carilah satu. Yang gampang aja deh kali ya, apa ya? Gue tadi lihat di game ini kayak anjir ini mah kayak apa namanya masih luas banget. Soalnya kalau bilang CMMS bisa, cuman nanti bakal dipaksa. Kenapa nggak nyari perusahaan yang ada yang datanya cukup gitu? Wah itu agak bete lagi ntar. Cuma yang paling simple sih apa ya? Soalnya mirip anjing. Saya kalau dulu misalnya gini ganti datanya ke apa PDM lah. PDM data ini juga sama dipakainya. Bedanya gue juga mikir bedanya apa ya? PDM jarang pakai lagi gue. Data juga sama. Karena ini kalau ketika dibilang kenapa dipakai data ini ya sebenarnya nggak usah dibandingkan juga bisa. Pertanyaannya kenapa nggak metode lain itu loh. Ya. Sedangkan kalau kita metode lain gue tahunya cuma ini. Habis kamu. Selesai. Iya makanya gue juga tahunya cuma ini dulu. Apa yang gampang ya? Sebentar lah coba tanya ChatGPT lah gue lah. Gue juga bingung anjing karena pertanyaan kayak gini kadang susah anjing dijawabnya. Karena gue juga kemarin waktu sidang kenapa pakai metode ini. Kan metode juga bisa. Iya. Kalau metode itu Pak, nah gue bilang kalau metode itu hasil analisisnya kecepatan identifikasinya, kecepatan dia memproses itu butuh spesifikasi kayak gini, spesifikasi saya tidak mampu. Udah deh diem nih, ya iyalah. Saya mentoknya di sini. Masa lu jawab lah, kenapa nggak pakai spesifikasi lebih tinggi sini bayarin? Contoh ya, metode analisis strategi perawatan selain RCM gitu ya. RCM dan VMA. Kalau VMA gimana ya?
Fomea RCM dan Fomea. Soalnya Fomea itu turunannya RCM. Soalnya Bawahnya. iya bawahnya RCM turunan. Coba ya gua tanya ChatGPT aja nih. Kadang-kadang kan gue juga bingung nih. Ini apa ya jawabannya ya? Metode analisis selain kenapa pakai metode ini dah ini aja ya. Kenapa metode bukan metode lain bandingkan dengan metode lain. Coba saya screen. Oke, bentar ya. Close stream dulu. Share your screen. Oke ya. Oke. Allahu Akbar, ini apa anjir? Jawabannya gini doang. Ah. Sabar belum, santai. Nah, pakai PMK. Apa nih, cuy? Penelitian ini menggunakan metode RCM karena tujuan utama belajar bukan hanya menghidupkan kegiatan tapi menentukan strategi. Oh, bisa juga, bisa. Itu bisa tuh, bisa juga tuh. Nih, tujuannya itu bukan mencari mana yang kritis tapi setelah nyari kritis nyari yang gagal, nyari apa strateginya bisa. Salah satunya ya. Nah, ini yang paling tua nih, preventive maintenance doang dia ada dia. Kalau pakai preventive maintenance doang, dia aspek dasar keputusan waktu jam RCM. Oh, corrective maintenance total. Oh, ini TPM. Nah nih, ya ini aja nih pakai ini TPM nih. Pakai TPM bisa tuh atau RBM ini ya. Ini gue kopiin aja kah atau coba ya yang TPM nih ya. Kelihatan gak sih? Kan takutnya nggak HD nih. Kelihatan. Kalau TPM budaya operator nih maksudnya apa ya? Kebiasaan teknisi berarti ya. Kompleksitas tinggi. Cocok untuk pabrik besar. Oh, bisa itu. Kalau metode ini cocoknya untuk pabrik yang profitnya gede. Kalau ini kebetulan batasan. Tapi kalau gede itu berapa lagi angkanya? Nggak bisa bilang gede ya aja. Bodo amat. Ya nggak bisa toh. Ya susah lagi. Makanya. Dikira kita ekonom. Makanya. Beda lagi tuh, ada lagi rumusnya kan. Bisa dibilang besar berapa? Market cap-nya 1 triliun itu bisa kadang bisa dibilang besar. Iya. Kalau ini pabrik kecil, nah bilang kecil, ya kecil apa-apa orang saya datang aja udah mau ambruk. Oh, ini saya jadi kasih kopi. Boro-boro. Kopi hitam Pak ternyata ini. Hitam-hitam oli pabrik. Oli pabrik sisaan inilah. Sebentar, kompleksitas tinggi berarti maksudnya RCM dia keandalan teknis. Kebutuhan STM moderat. Bisa juga sih ini ya, cuman aneh aja kok jawabnya pakai ini nih. Oh, kalau ini buat alat yang ribet banget ini ya. Oh, dia bisa nih RBM nih. RBM. Ada apa namanya? Tapi RBM ini turunannya RCM lagi. Bawahnya juga. Turunannya sih. Ya soalnya makanya namanya RBM kan, Beset kan. Iya, turunannya. Jadi kalau RBM itu dia fokus kepada keselamatan lingkungan. Kalau RCM fungsi dan keandalan, daya pakai lah ya. Data yang dibutuhkan dia resiko makro. Kalau ini data kegagalan aktual yang historis. Kalau misalnya cocoknya untuk industri yang berbahaya. Nah, gue nggak tahu nih kalau ngomongin nozzle ini bahaya apa kagak. Ini kan bukan tambang ya. Oh, bukan tambang berarti nggak bahaya. Harusnya enggak, karena dia Ya bisa sih RBM ini sih. Paling nanti ditanyain, lah kamu ngapain bandingin sama RBM? Udahlah capek gue anjir. Beda lagi. Maksud lagi Mas ya. Kenapa Mas bandingin sama RBM Mas? Kenapa nggak bandinginnya sama CMMS? Lah kan data saya nggak punya Pak. Lah kan tinggal nyari perusahaannya punya datanya. Situ yang nyariin. Yang bener aja. Ya udah sih, itu sih Mas Dava ya. Jadi kayak dibilang kenapa nggak ini, ya udah batasannya dia ya harus disisipkan. Batasan masalahnya datanya yang dipunya data historis. Lalu juga perusahaannya ini ya Mas boleh bilang lah menurut Mas sendiri ini bukan perusahaan yang multinasional, bukan, ini cuman perusahaan Persero, TBK yang memang ya produksi rumahan, produksi interlokal, nah gitu aja sih. Lalu juga data yang dimiliki ya ini doang.
Itu kok ChatGPT lu kok kayak gitu ya anjir? Bisa Maksud lu? langsung kalimat pembunuh bla bla bla. Enggak, emang Lu udah apa gua lagi? atur di sini nih. Mana sih yang ngatur dia cara jawabnya itu? Settingnya Oh, nih. Heeh. Aduh, malah karena kesini apa? lagi. Nggak bukain nih. Heeh. Kenapa? Enggak. Ini nge-lag banget anjing. Tuh, tuh ya Iya, kan. namanya gratis. Yang gratis anjing bangsat. Soalnya udah mungkin gara-gara keseringan ngobrol kali ya. Kan gua nyeting Iya. ChatGPT gua kalau gua itu seorang dosen dosen kalau lalu gua kalau bikin kalimat pembunuh gitu. Kalau gua jadi penguji gitu. Ya gitulah. Itu berarti apa? Jadiin apa namanya? Ctrl P terus jadiin PDF -nya. Oh ini ya. Nah, Oke. soalnya kalau misalnya ditranslatein, di copy doang, jadi apa kayak rancu gitu. Oke, Di oke. Ctrl P coba. Kontrol P. Di print gitu nanti save as PDF gitu. Oh gini aja deh kali ya. Ini jawabannya mungkin yang sini aja kali ya, yang dari sini. Nggak semuanya aja biar bisa Semuanya ya udah. belajar juga. Buat jadi pegangan ya. Nah, biasanya gue sih kayak gitu, gue Ctrl P, save as PDF gitu. Apa PDF? Oke. Kalau gua lihat dulu nih, udah bener nggak nih bentukannya nih. Soalnya kalau dimasukin ke docs gitu, anjir jadi Ya apa, berubah berantakan lagi ya. layoutnya. Oh gua gampang nih. Nah ini, jadikan PDF ya. Lalu tulisannya dirapikan. Nggak usah pakai icon aneh-aneh ya bangsat. Nah, pecut. Udah gratisan nge-lag kayak gini coba. Hari ini kayaknya gue ditantangin Chris Altman sebentar lagi nih. Woi ya babi. Kau ngapain ngatain tolol? Web gua lu anjing-anjingin ya. disuruh get plus anjing, ogah banget anjing, bayar $20 per bulan. Mending uangnya gue pakai buat beli ciu anjir. Astaga. Tenang. Pestanya besok Mas Dava, pestanya besok. Langsung pulang. Pulang kan sore tuh ya. Ganti Pulang. baju, berangkat lagi. Udah lepas baju berangkat, Iya, bisa pakai lagi. Tapi yudisiumnya 28 jadi berat banget ya. Apa? Yudisiumnya 28 kan? 28 enggak ya, Yudisium itu kan cuman tapi Yudisium itu sih. Yudisium tuh yang utama sebenarnya. Ya, Yudisium Kalau utama. wisuda tuh ini Seremoni doang. Kalau Iya. Yudisium tuh berarti udah sarjana. udah sarjana. Udah boleh ngambil SKL, anjay, surat keterangan lulus. ya. Kalau mau ijazah harus wisuda karena bayar. Suruh bayar. Lah ini apa cok, malah isi segini doang bangsat kau. Udahlah, gue kontrol P aja lah. Gak usah diblok kan, langsung Ctrl P aja. Enggak, nanti yang atasnya keikut juga. Yang atasnya. Lama-lama kan ini. Kota ini tak lagi. Yang Word-nya aja lah. Ini juga bagus kok hasilnya kok. Gua kirimin bentar ya. Genggam tanganku sayang. Kota ini tak lagi denganmu. Siapa lagi itu? Asik, duit tuh masuk. Apa duit masuk itu notifan ini. Kadang kan tagihan nih. Invoice PDF dokumen. Di sini dulu deh. Ke desktop dulu aja, gua ngecek hasilnya dulu. Lah mana? Allah, aku ini aja. Osas. Nah ya. Anjing ini jadi bangsi ya, ditipu bikin gue. Word aja dia bisa. Udah Word aja kan. Genggam tanganku perbandingan RCM dengan metode lain. Kita berbincang. Gua kirim lewat WA satunya ya. Oke. Genggam tanganku sayang. Kota ini. Nah, kok nggak ada sih? Pelan-pelan coba sampai dia keluar. Salah. WA-nya anjing ya. Di drag dulu. Di drag, tahan. Nah. Gitu loh. Ribet. Masa gitu harus diajar? Ribet anjing.
Ribet. Masalah ribet, boy. Ya gimana ya? Bentar, lu nggak pakai anu itu, nggak dicolok apa? Enggak, nanti Kata- aja tunggu. Lalu kemarin, nah lu ngedrop baterai lu. Iya, ngedrop. Nih dia mut-mutan, kadang cepat habis. Oh, mut-mutan ini kayak cewek anjir. Iya, udah tua. Nah, ini nih aus sudah nih. Kagak ya. Udah waktunya. Ini sudah. kritis. Ini kritis sudah di laptop saya. Komponen kritis. Ini. Iya. Terus strategi perawatannya apa? Nyari duit buat Jangan- beli baru. Jangan dinyalakan lebih dari 5 jam. Iya. Tapi ini dulu gara-gara waktu kuliah juga mati tuh seminggu sekali Berarti availability-nya berapa persen? paling sering. Availability-nya berapa? Jadi dari seminggu. Dia seminggu sekali. Paling sering mati tuh seminggu sekali dah. Seminggu sekali. Dari berapa kali pakai seminggu sekali itu berapa kali nyalakan? Tiap hari nyala. Kan sehari kan bisa berapa kali dinyalain kan? Iya, Sehari jadi berapa mentok kali nyala? di ini aja, di slip. Oh, berarti anggapnya 2 kali nih. Berarti seminggu 14 kali ya. 1 kali mati. Berarti kan Iya, sebetulnya 1 banding 14. 1 banding 14 tuh 7,8%. Tinggi apa rendah tuh? Berarti karena availability dia- kan 92 kan? Iya, Availability-nya kan? Iya lagi. Hmm. Capek nggak mas? Capek nggak mas? POV kamu punya suami anak teknik industri. Maaf nih. Kontenin tuh. Iya. Omongan apa ini? Aduh, aduh. Ya gitu ya. Gila. Kayaknya gue nggak segitunya anjir. Iya. Oke, Mas Dava, ada yang dibutuhkan lagi nggak? Harus. Sejauh ini aja sih udah. Oke ya. Udah Jangan- ngeprint anjir habis enggak 200 sih untungnya dari 160 tuh ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Gue dulu 400 kali sih gambar semua. Jangan terlalu di-push lah. Enjoy aja. Enjoy. Berapa jam lagi nih sebelum dicintai 3, 2, 16 jam lagi. 16 jam lagi. Let's go. Let's go. Let's go. Ya kalau mau ya Mas Dava sambil besok nunggu ya kita ngobrol-ngobrol aja lah. Kan nungguin sidang nih sambil ngobrol aja. Cuma jangan ngomongin inilah. Chit chat. Takut tegang ya. Paling kalau ditanyain baru tanyain gitu. Chit chat aja, Ya, chit chat. chit chat aja. Biasanya ini takut tegang. Kalau nggak ada temen ngobrol dia tegang biasanya. Sama siapa besok ke sidang? Ada teman kah? Enggak ada sih. Solo berarti ya? Enggak, dia bukan orang Iya. Solo. Enggak Solo dia Iya, dari iya. Jawa Tengah ya. Iya, Solo mulu lu. Ijazah lu asli kagak? Asli dong. Asli. Asli dong. Tapi kok di ijazah lu ada kacamata? 2024 asli dong. Karena disuruh lepas pak kacamatanya. Aduh. Asli. Ngomongin Solo kan ngomongin ijazah gue. Aman berarti Mas Dava ya? Oke, berarti ke Bandung berarti enggak ada rencana. gua nanti ini sama ini Mas Rasid ini paling Ngapain? main ke Bandung nanti kita. Oh, diusahakan nanti ya. Usahakan ya. Cari Oh, duit dulu iya. kita. Ya. Cari duit dulu dia mau sama istrinya mau ke Lembang. Terus ngapain lu? Apa? Terus lu ngapain lu ngeliatin orang pacaran? Nah, kan dia ada ceweknya juga nanti. Nah, nanti berarti double sama suami istri gitu ya. Iya. Double hangout. Double Gila, hangout. double traveling. Ya, berarti nanti biar gua ya sama yang kondang dulu itu, Phil. ya masih lah. Anjay. Itu tuh aja gua, pilihan terbaik aja. Tetap pilihan terbaik. Damn. Damn. Oke, terima kasih Mas Dava. Semangat besok ya. Berarti besok pagi gua telepon nih, takutnya apa-apa nih. Takutnya anak kenapa-napa ya. Tiba-tiba, lah kok ini nggak ada suara sampai sholat Jumat. Wah, itu udah ada gua ada Iya bingung. tuh. Bahaya. Takutnya kagak makan anjir. Tuh ya, makan Pengalaman terakhir. ya Seperti itu ya. minimal makan dikit. Ya. Kalau mau ya Ini makan. udah nyetok telur nih gua nih. Oke, protein, gas, stok protein ya kan. Ya, di dadar tapi kan protein. Iya. Bah, kalau kolesterol bosku. Normal-normal aja. Jangan pokoknya jangan makan deket-deket waktu lah. Kalau bisa Nanti Udah nanti kemuntahin. lah. Nanti kemuntahin ke penguji anjir. Iya, nggak lucu kan? Lucu tuh, Cok. Sidang lagi. Lu bayangin tegang gara-gara kebanyakan makan Iya. telur kan. Dimuntahin ke penguji. Gua lucu lihat Iya itu. lagi. Pengujinya pas teriak, "Woi bangsat." Wih, bangke lo. Ngulang nggak lo? Nah, Oh, ya udahlah, malah melawak kita ya. Iya. Tapi tenang ya Mas Dava. Nih yang terakhir dari gua pribadi. ini.
Mas Dava datang sebagai bintang utama, nggak ada yang perlu ditakutin. Tempat Mas Dava bersinar. Penguji itu adalah penonton VIP. Ya, Yang berhak bertanya aja. iya, yang secara eksklusif bisa meet and Meet greet and langsung, ya kan? Artinya apa? Mereka itu fans. Ya. Ya. Jadi Paduka datang tuh memberikan pertunjukan my show. My show. Heeh. Menseria. Nah, main serial lagi. Contoh. Solo lagi. Contoh. Pria ngantuk. Jadi nggak usah dibikin tegang aja. Nah, tadi evaluasi, presentasi ya, ingetin lagi, jangan ngomong aneh-aneh lah ya, itu penting. Pasti ditanyain deh. Jangan, kalau bisa jangan ada yang diulang-ulang. Udah. Nah, kalau diulang pasti ditanyain juga ya, itu Iya. notice. 2 itu aja ya. Kalau ngomong ini Vemea ya udah, Vemea tuh buat ini. Gak usah bilang Vemea itu bagus ya. Nggak usah. Jangan bahas pemasaran, jangan. Ya, jangan bahas Ya. ini lebih baik, wah ini penting. Oh, jangan usah. Yang namanya perawatan pasti penting, udah gitu aja. Tadi sudah presentasi juga udah oke, Udah oke udah efisien. Karena waktunya beneran 15 menit kan Ya anggaplah. buat presentasi. Biarpun di 20 menit. sampai 20. Ya udah, berarti 11 menit ya oke. Oke banget dah. Oke banget. Jadi makin dikit yang diomongin ya makin enak yang Itu aja disampaikan. ditanyain paling. Pasti diomongin cuma 2, judulnya doang. Iya. Strateginya apa? Carinya gimana udah. Iya, betul. Lalu strateginya itu di mata peneliti itu udah oke apa belum? Iya. Udah gitu aja. Kalau dijawab udah oke apa belum, ya kita sebagai peneliti ya menurut analisis ini ya Oke. oke aja. Nggak bisa jangan bilang oke sebenarnya. Kita kan nggak boleh ngomong gitu. Betul. Kalau menurut peneliti, selama proses perhitungannya udah benar, berarti nggak ada salah dengan hasil keputusannya. Kesimpulannya nggak ada yang salah. Kalau nggak ada yang salah, apakah bisa disebut oke? Ya udah balik ke persepsi masing-masing aja Iya. udah. Itu takutnya pertanyaan jebakan anjir. Penguji itu suka ngejebak supaya kita blunder. Pas blunder dibantai. Mati. Jadi Skakmat. iya, jadi orang-orang dibantai itu yang blunder. Ya itu ya, harus diingetin ya, Paduka ya. Karena kalau Paduka ngomongnya itu yang itu aja ya, maksudnya nggak diulang-ulang ya, itu aja, jelas, nggak kemana-mana, udah. Dosbing, Ya. penguji juga tahu, udah kita nggak bisa nanya apa-apa nih, kita nanyanya di luar itu aja. On track nih soalnya. On track ya kan, dan pertanyaan itu sifat-sifatnya langsung jadi subjektif. Subjektif. Ya kalau subjektif ya nggak akan ada dikata salah-salah deh. Oke, besok kalau saya bangun, saya telepon dulu ya. Sekitar jam berapa tuh? Ya, gua bangun lah sebelum sholat Jumat lah. Siang pasti. Ntar terus kagak sholat anjing. Sebelum sholat Jumat kalau di sini jam 11 lah. Di sana jam 10. Bangun kan ya? Oke. Ya. Bangun. Jadi nanti ditanyain outfitnya kan, ini kan ada outfitnya nih. Betul. Ya gua nggak tahu ya outfit di sana ngapain ya. Paling kalau gua bawahan hitam, atasan putih, Oh, itu mah beda itu sama mah baju sama alma mater. daftar kerja. Iya, sama sih. Sama ya udah. Template ya. Ya template. Kalau gua kan nggak gua pakai helmet, gua pakai jas dulu. Oh, Dasi gua- hitam, Oh, jas hitam. dasi Gua alma hitam, mater lu. pakai pantofel. Sepatu bebas sih kemarin. Gua Gue sudah ya Gua bebas bebasan, kecuali bebasan. yudisium. Sepatu aja bebas kan? sepatu bebas, oh ya Sepatu udah. bebas. Ya, itu Yudisium sih. yang Nah, wajib itu- anu pantopel. Terus disiapkan, yang disiapin Ya, biar nanti bisa- charger laptop, Kadang ada ya cowok charger laptop kayak ke bawah Iya, anjir. lupa. Habis ya charger Ya, laptop. berkas-berkas. Berkas. Masukin tas. Masukin- Cek, recheck. Outfit siapkan. Ya, itu aja palingnya. Oke, Paduka aman ya? Aman. Aman. Besok adalah silahkan pesta aja lah. Gua nggak peduli lu besok mau pesta apa malamnya. I don't care. Pesta lagi. Oh enggak. Kalau itu mah lu aja, gua nggak join. Lu aja. Takut ya. Gua juga serem ya. Abis itu mau ngapain pesta gay. Sherlock. Siap, biar saya bom. Oke, thank you Mas Dava. Oke, thank you Mas Ya. Hasid dan Mas Iya, Afil. siap. Ya, selamat istirahat ya. Ini bener harus istirahat loh ini. Iya, lancar ya besok ya. Hmm. Oke, saya keluar dulu. Yoi.